از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, banyak orang yang dalam kehidupannya ia tenggelam dalam urusan keduniawian. Akan tetapi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kita bahwa pengabdian yang sejati adalah melalui pengkhidmatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Poin inilah yang akan kita bahas bersama dalam program Lafaz Al-Masih dalam tema dedikasi kepada Tuhan. Bersama saya, Yudi Wahyudin, dan telah menyertai kita semua narasumber kita, Maulana Saifullah Ahmad Faruk. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, insya Allah kita akan berbincang kembali, mengingatkan kembali, dan membawa semangat dengan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam mengupas dan menelaah sabda-sabda beliau insya Allah. Oh ya, Maulana, seperti apa yang disampaikan di awal tadi, bahwa perbincangan kita ada dalam kisaran tema tentang dedikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu barangkali Maulana bisa menyampaikan seperti apa dan bagaimana kelengkapan daripada sabda dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan tema ini. Silakan. Ya, baik. Jazakumullah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang dedikasi kepada Tuhan ini, Hadrat Imam Mahdi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda di dalam yang dikutip ya di dalam kitab Malfuzat jilid yang kedua halaman 99 sampai 100. Beliau bersabda, suatu hal yang sangat penting, manusia hendaknya membaktikan hidupnya demi Tuhan. Saya telah membaca dalam beberapa surat kabar bahwa seorang Hindu Arya yang tak dikenal telah membaktikan hidupnya demi Arya Samaj. Atau seorang pendeta Kristen yang tak dikenal telah membaktikan dirinya demi misi. Saya sangat terkejut melihat orang-orang Islam tidak membaktikan hidup mereka untuk mengkhidmati Islam dan demi Tuhannya. Lihatlah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalian akan menyadari bagaimana hidup diserahkan untuk mengkhidmati Islam. Kalian harus ingat bahwa ini bukan jual beli yang merugikan, ini pasti menguntungkan. Saya ingin orang-orang Islam mengetahui bagaimana pengkhidmatan diri demi Tuhan itu bermanfaat dan memberikan keuntungan. Apakah seseorang yang membaktikan dirinya mengalami kerugian? Sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat ke-113. Tuhan sendirilah yang mengganjar pengkhidmatan ini. Itu melepaskan atau menghindarkan manusia dari semua ketakutan dan kesedihan. Saya terkejut ketika mengetahui bahwa walaupun setiap orang ingin dibebaskan dari ketakutan dan kesedihan hidup, mengapa orang-orang tidak memperhatikan obat ini yang telah dicoba dan terbukti memuaskan. Obat ini telah dicoba selama 1300 tahun. Bukankah ia terbukti efektif? Bukankah karenanya para sahabat Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi kehidupan abadi? Mengapa sekarang orang-orang meninggalkan obat ini? Sesungguhnya orang-orang tidak peka terhadap kenyataan dan kenikmatan pengkhidmatan diri. Jika saja mereka memperoleh sedikit darinya, mereka akan berhamburan ke arahnya dengan harapan yang besar dan tak berkesudahan. Saya sendiri sangat berpengalaman dalam hal ini, dan dengan karunia Tuhan saya telah menikmati kelezatannya. Saya menginginkan
bahwa setelah pengkhidmatan diri saya, ketika saya wafat, hendaknya saya diberikan kehidupan yang lain dan saya akan berkhidmat kembali. Dan proses ini akan berkelanjutan dengan peningkatan semangat diri saya. Nah, ini tadi sabda Hadrat Masih Maud Alaihissalam tentang tema yang dibahas itu ya pada hari ini tentang dedikasi kepada Tuhan. Dedikasi kepada Tuhan ya, kalau kita lihat di dalam beberapa pengertian, ya, dalam beberapa pemahaman, artinya ini totalitas, ya, pengabdian totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Jadi orang yang berdedikasi, ya, artinya orang yang totalitas di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan itu semuanya adalah demi dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang tadi digambarkan oleh beliau, bagaimana ini terjadi di zaman Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terjadi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita tahu bahwa sebelum mereka ini tercerahkan, ya, dengan tarbiyat, dengan ta'lim dari Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka ini mengenal Tuhan pun tidak. Ya, kita baca di dalam sejarah, ya, bahwa bagaimana keadaan bangsa Arab pada saat itu. Jangankan mereka berkhidmat, jangankan mereka mendedikasikan dirinya untuk Allah, untuk Tuhan, ya. Bahkan keseharian mereka pun itu dipenuhi dengan maksiat, ya, dipenuhi dengan kemarahan, dengan peperangan dan lain sebagainya. Yang tentu saja apa yang mereka lakukan pada saat itu sebelum mereka tercerahkan, ya, dengan tarbiyahnya Hadrat Rasulullah SAW itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai pengabdian, dengan nilai dedikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terjadi satu perubahan yang luar biasa, ya. Berkat didikan, berkat tarbiyah siang malam yang tidak henti dari seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, diberikan contoh langsung, ya, diberikan nasihat langsung, bergaul dengan mereka secara langsung. Maka kemudian sedikit demi sedikit, ya, yang tadinya mungkin mereka masuk Islam saja mungkin karena harta ada, karena takut, ya, karena takut dibunuh, karena takut segala macam, kemudian karena melihat Islam itu sekarang lebih besar sementara mereka semakin mengecil, ya. Tadinya yang bermacam-macam ini ketika mereka kemudian masuk Islam, mereka diwarnai dengan didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian yang berwarna-warni ini kemudian menyatu warnanya, ya. Dalam setiap sisinya mereka mendedikasikan bukan hanya hartanya, tetapi jiwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabda Hadrat Imam Mahdi tadi mengatakan bahwa inilah resep yang selama 1300 tahun, ini resep yang abadi. Sekarang, kata beliau, orang-orang yang hidup pada saat ini, pada zaman ini, mencari resep hidup yang abadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala pada 1300 tahun, 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, kalau ingin hidup abadi, maka dharma baktikanlah, dedikasikanlah kehidupan itu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang poin yang kita ambil dari sabda Hadrat Imam Mahdi Alaihissalam. Ada poin keabadian di sana, kehidupan yang abadi. Saya sangat tertarik ya poin yang terakhir tadi Maulana sampaikan. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan kita ada waktu untuk mengupas dan menggali seperti apa itu kehidupan yang abadi yang dimaksud. Tetapi tentu saja kita akan kembali kepada pondasi pemahaman dari apa yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini adalah berkenaan tentang dedikasi kepada Tuhan itu sendiri, yang mana tentu kita harus membawa satu kesadaran bahwa yang tadinya tadi Maulana sebutkan sebelum kedatangan baginda Rasulullah SAW, tujuan hidup itu rasanya tidak pernah ada kecuali tujuan masing-masing yang dipenuhi dengan angkara murka dan hawa nafsu dan seterusnya. Ya, tetapi tujuan luhur, ya, yang mencapai tadi kehidupan abadi itu
datang dan diperkenalkan sekaligus juga secara praktis ditunjukkan ya oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat meraih tujuan luhur itu. Berkenaan tentang hal ini saya jadi teringat oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu dalam Al-Quran surah Al-An'am ya betul, Quran surah Al-An'am ayat 163 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, ya Tuhan semesta alam. Nah, bagaimana Maulana memaknai ayat ini, yang mana tujuan yang sejati hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang sejati, Tuhan yang sejati. Meskipun di kehidupan keseharian kita banyak Tuhan-Tuhan palsu yang ternyata karena saking banyaknya terus menyeret kepada urusan duniawi itu sendiri. Bagaimana Maulana bisa menyampaikan, menjelaskan tentang hal ini? Iya, ini ayat yang menarik ya, dan ayat ini sering dikutip, sering disampaikan dalam berbagai majelis dan sebagainya. Izinkan saya mengutip sabda Hadrat Khalifah yang kedua ya, penjelasan tentang ini. Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tentang ayat tadi ya, surah Al-An'am ayat 163. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita perhatikan bahwa di sini ada sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ada 4. Nah, sholat adalah ibadah personal, atau sholat juga merupakan disebut dalam sebagian kita itu sebagai pengorbanan juga, tapi yang sifatnya kepada kerohanian. Kemudian wanusuki juga itu adalah pengorbanan yang lebih banyak dimensi lahiriah, ya. Kemudian wa mahyaya, kehidupan tentu kaitannya dengan kehidupan di dunia. Wa mamati, semua kita memahami bahwa mamati itu arti kematian yang dimensinya adalah kehidupan setelah kematian itu artinya keadaan setelah kita hidup di dunia ini. Nah, Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan ya kepada kita sekalian di dalam tafsir Kabir, beliau menjelaskan seorang mukmin sejati tidak boleh membatasi hanya pada ibadah ritual, sholat dan korban semata. Bahkan seluruh aspek kehidupan, baik amal, niat, pekerjaan, perjuangan, bahkan kematian, harus semata-mata ya ditujukan, diarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penjelasan beliau. Kemudian beliau melanjutkan sholat dalam ayat tadi ya, inna sholati. Beliau menjelaskan bahwa itu melambangkan kepada ibadah batiniah dan hubungan rohani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hal ini kalau kaitannya dengan dengan dedikasi yang tadi, maka ibadah pun, ibadah yang sifatnya batiniah, ibadah yang sifatnya rohaniah, karena itu sangat menyangkut personal, sangat menyangkut individu seseorang, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu keterangan dijelaskan, as-sholatu sillatun bainal abdi wa rabbi. Ya, sholat itu sangat-sangat personal, sangat-sangat individual. Maka dikatakan as-sholatu, sholat itu silatun, hubungan bainal abdi wa rabbi, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, maka karena sholat itu hubungan hamba dengan Tuhan, maka ini pun harus betul-betul niatnya karena Allah. Ya, sholat bukan hanya sebatas, bukan hanya berhenti pada ini adalah sebuah kewajiban, sehingga kalau kita belum sholat rasanya ada sesuatu yang kurang. Tidak berhenti di situ, kata beliau. Tapi hakikinya sholat, sejatinya sholat adalah bagaimana kita menjalin hubungan itu dengan Tuhan. Artinya kalau ada hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala Setiap saat ya. setiap saat, setiap jam, setiap detik dalam kehidupan kita. Bukan saat ritual itu saja, bukan saat momentum ketika itu disebut ibadah secara formalitas saja, akan tapi setiap saat. Sehingga karena kita perlu dengan Allah, dengan sholat ini, maka kita mempersembahkan
Salat kita, nilai daripada salat kita itu hanya Poin. karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholatnya dinilai baik tidak baik oleh manusia yang tentu sangat terbatas pandangannya, pendapatnya, ya itu tidak dihiraukan lagi bagi seseorang yang dedikasinya betul-betul untuk Allah. Demikian juga pengorbanan yang nusuk, ya ibadah atau korban secara lahiriah. Maka pengorbanan harta, tenaga, ya waktu. Kita di dalam jemaat kan, di dalam badan-badan itu ada janji badan-badan, itu menyangkut kepada pengorbanan yang dimensinya kepada nusuk ini. Maka semua harta, waktu, kehormatan kita semuanya adalah demi untuk Allah Subhanahu wa taala, dedikasi yang paling tinggi. Kemudian kehidupan kita sudah pasti. Ya, dan kematian kita pun ya kalau kita baca di dalam surah Al-Imran ya, di sana Allah taala menyatakan secara tegas ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman ya ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatihi. Ya. Orang-orang beriman diperintahkan bertakwa kepada Allah sampai mencapai titik takwa, sampai mencapai derajat takwa yang sejati. Dan yang menarik di akhir ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah, jadi kalau di dalam gramatika bahasa wala tamutunna, janganlah sekali-kali kalian mati, jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini illa kecuali wa antum muslimun, kalian di dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dalam keadaan dedikasi tertinggi kalian adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Baik, Masya Allah ya. Jadi justru ini adalah merupakan pondasi untuk kita semua. Bagaimana dedikasi kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya saat-saat tertentu saja. Akan tetapi justru karena keperluan kita. Karena kebutuhan kita. Dan juga karena kita menginginkan agar kita senantiasa ada di bawah kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala setiap saat ya. Setiap saat tanpa ada pembatasan waktu atau hanya waktu tertentu saja, tapi setiap saat itulah. Jadi menarik ini Maulana, ketika Hadrat Masih Maud SAW menyampaikan bahwa berkenaan tentang pengkhidmatan seperti ini, dedikasi seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukan satu hal yang akan membawa kepada kerugian atau naudzubillah membuang waktu, ya, akan tetapi justru akan membawa keuntungan atau keberkahan. Nah, bagaimana Maulana bisa menyampaikan gambarannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa turut mengaplikasikannya dari mulai sekecil-kecilnya maupun setinggi mungkin di dalam keluhuran mencapai keberkatan itu, Maulana. Iya. Aplikasi atau pengaplikasian yang terbaik ya tentang ini adalah tentu ada di dalam wujud suci hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kalau di zaman akhir ini tentu ya aplikasi tentang hal ini atau penerapan ya atau pengamalan yang terbaik adalah dalam wujud suci hadrat Imam Mahdi SAW, kemudian para sahabatnya, dan hari ini kita dengan para khalifahnya. Bagaimana beliau-beliau kalau dilihat secara kehidupan duniawi ya, mungkin apa sih untungnya, apa sih menguntungkannya, tiap hari ya beliau menasehati, ya tiap hari beliau menyampaikan himbauan, ajaran dan sebagainya, tidak mengerjakan apapun, ya betul-betul hanya untuk Allah, hanya untuk agama, hanya untuk Islam, hanya untuk meninggikan nama dan derajat hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berhenti dalam khutbah, dalam sebagainya. Mungkin dilihat secara duniawi, apa sih untungnya? Tetapi kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh hadrat Masih Maud Al-Sattu-Wassalam, seandainya beliau ditanya tentang resep ya, panjang umur, maka ini membuat kita ini panjang. Apa sih orang itu panjang umur? Karena apa? Karena dia selalu dilindungi, selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan umurnya kemudian panjang jadi ratusan tahun, tidak. Tetapi ketika orang merasakan kenikmatan
Ya, ketika mereka wancakap, ketika mereka bermukalamah, ketika berkomunikasi dengan Tuhan, apapun yang ditanyakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita minta petunjuk, Allah taala tunjukkan. Tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan yang seperti itu. Ini yang dicontohkan. Jadi cara kita menerapkan ini tentu kita dengan mencontoh bagaimana kehidupan beliau. Hadrat Rasulullah misalkan yang simpel saja misalkan dalam pengabdiannya kepada Allah, beliau tidak memaksakan untuk mengumpulkan harta-harta duniawi. Karena beliau beliau sabdakan kehidupan dunia ini itu hanya seperti seorang musafir yang sedang berjalan, ya. Kemudian bekal kehidupan dunia ini hanya seperlunya saja, dan kemudian si musafir ini akan terus berjalan sampailah kepada tujuannya. Siapa tujuannya? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau ada perjalanan yang panjang. Maka kalau kehidupan abadi, ya kehidupan panjang itu adalah duniawi, panjang umur. Kita lihat Rasulullah umurnya hanya 63. Hadrat Masih Maud hanya 74. Ya. Tetapi bagaimana contoh ini selalu hidup sampai hari ini? Inilah umur hakiki, inilah kehidupan hakiki yang dicontohkan oleh beliau. Kehidupan yang abadi barangkali itu, Pak. Itulah yang dikatakan dengan kehidupan yang abadi, seperti itu. Ya. Jadi ini saya kira poin-poin yang beliau tentu inginkan dari kita untuk mengikuti setiap langkah yang beliau ajarkan kepada kita sekalian, seperti itu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah tidak terasa ini sudah hampir setengah jam kita membahas sabda Hazrat Masih Maud ini, dan dari sini kita bisa memahami bahwa dari mana kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala yang bukan sekedar formalitas, bukan sekedar pada waktu-waktu tertentu saja, akan tetapi karena kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, maka harus setiap saat juga kita harus senantiasa memberikan kehidupan kita demi untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana imbalannya itu kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam arti semangat dan kecintaannya tentu saja barangkali. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang, Maulana. Jazakumullah atas penjelasan dan pencerahannya untuk kita semua. Baik pemirsa sekalian di rumah, ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam tema dedikasi kepada Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita semua untuk bukan sekedar memahami, akan tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai Tuhan yang sejati, Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang, yang tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik dan akan membawa kita kepada keimanan dan kesalehan yang sejati juga insya Allah. Saya Yudi Wahyudin beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Jazakumullah khairan wa ahsanul jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده